Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk video kali ini ya, di sini saya akan membahas ya terkait bagaimana caranya kita menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan ini ya, volume benda putar. Di sini kalau kita lihat ya, di sini sudah ditentukan ya, ternyata terkait dengan penentuan volume benda putar itu di sini kita disarankan untuk menggunakan menggunakan metode diagram seperti itu ya. Oke, di sini kita punya kita disuruh menggambarkan terlebih dahulu ya daerah yang dibatasi oleh kurva 3x sama dengan 9y kuadrat ya. Kemudian sumbu x ya, dan juga kita disuruh mengilustrasikan volume benda putarnya ini pada interval x di antara 3 sampai 9 gitu ya. Dan di sini diputar daerah ini ya diputar mengelilingi sumbu x seperti itu ya. Oke, coba kita ilustrasikan terlebih dahulu ya gambarnya seperti itu ya. Oke, sebagaimana yang sudah saya jelaskan ya di video saya sebelumnya ya. Jadi untuk menggunakan metode cakram ya ada 3 langkah yang harus kita lalui seperti itu ya. Oke, saya jelaskan langkah yang pertama. Jadi langkah pertama ya, langkah 1 gitu ya. Langkah 1 kita harus menginterpretasikan secara geometri permasalahan yang akan kita selesaikan gitu. Jadi langkah 1 itu interpretasi secara geometrinya itu seperti apa ya. Oke, yang pertama ya, coba kita perhatikan terlebih dahulu ya, perhatikan terkait dengan fungsinya ya, perhatikan. Jadi kita punya fungsi ini ya, 3x ya, soalnya itu 3 ini ya, fungsinya 3x sama dengan apa di sini? 9y kuadrat gitu ya. Nah, ini kalau kita sederhanakan bisa saya tulis seperti ini ya. X sama dengan apa? 3y kuadrat gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan interpretasi grafiknya ya, kita coba melakukan penskalaan ya. Jadi di kalkulus 1 dulu kalian sudah diajari bagaimana caranya menggambar grafik ya menggunakan penskalaan, pergeseran gitu-gitu ya. Jadi ini coba saya terapkan metode itu gitu ya. Jadi katakan seperti ini ya, kita punya nah ini ya. Jadi kalau kita punya x sama dengan y kuadrat ya, x sama dengan y kuadrat, nah kita punya seperti ini grafiknya. Kurang cantik bentuknya ya. Nah ini ya. Nah anggap aja seperti ini udah ya. Nah ini kalau x sama dengan y kuadrat gitu ya, y kuadrat ya. Dari sini kita menggunakan penskalaan ya. Jadi dari grafik ini kita bisa menggambar grafik x sama dengan 3y kuadrat ya. Jadi grafik x sama dengan 3y kuadrat itu karena di sini di y kuadrat itu kita kita kasih bobot 3 ya. Nah, coba secara secara nilai ya. Jadi x sama dengan y kuadrat dengan x sama dengan 3y kuadrat, kira-kira
lebih besar yang mana? Ya lebih besar 3y kuadrat seperti itu ya. Sehingga kalau lebih besar lebih besar yang 3y kuadrat berarti dia lebih dekat ke, ya karena nanti ini ya, jadi apa, dengan titik x dengan titik y yang sama dia menghasilkan nilai x yang lebih besar seperti itu ya. Sehingga kalau seperti ini ya, dia dia secara representasi grafik ya, dia itu kurvanya lebih pipih ke sumbu x gitu ya. Jadi lebih dekat ke sumbu x gitu ya. Jadi di sini lebih dekat ke sumbu x. Jadi mungkin gambarnya seperti ini ya. Nah, anggap aja seperti ini udah ya. Nah, jadi ini y ini x sama dengan 3y kuadrat ya. Jadi ini ya, jadi keterangannya itu dari grafik x sama dengan y kuadrat ya, karena pada y dikalikan dengan 3 ya, maka nilai x ya, jadi dari grafik y sama dengan x kuadrat ya, karena maka secara langsung aja secara representasi grafik ya, representasi grafik lebih dekat ke sumbu x ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ini penjelasannya ya. Nah, kemudian terkait dengan batas-batasnya, di sini kan sumbu x ya, sumbu x. Nah, tapi di sini kita disyaratkan lagi secara khusus, kita disuruh mengilustrasikan pada interval x di antara 3 sampai 9 gitu ya. Jadi katakan 3 ya, pakai merah saja ya, katakan 3 ini ya, ini 9 ya. Mungkin 9 saya paskan di sini aja ya. Jadi nanti ya ini yang digambar, daerahnya yang mana ya, yang ini ya. Jadi daerahnya ini nanti ya. Nah, ini daerahnya ya. Nah, ini daerahnya ya. Jadi ini daerahnya ya. Nah, kemudian dia katanya diputar terhadap sumbu x ya. Jadi dia diputar terhadap sumbu x ya. Nah, gitu. Jadi kalau boleh saya gambar lagi, mungkin tidak perlu dah ya, udah jelas ini ya. Mungkin perlu saya gambar lagi saja ya. Sebentar saya copy dulu. Gitu ya.
dulu. Nah, gini ya. Jadi gambarnya seperti ini. Gitu ya. Nah, ini sumbu Y tetap ya. Ini sumbu Y. Ini sumbu X ya. Nah, gitu ya. Jadi nanti daerah yang kita daerah yang terbentuk itu seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau ini diputar ya. Kalau ini diputar kan sama saja ya. Kalau ini diputar ya. Kalau ini diputar sama saja itu kita kalau daerah ini diputar ya, sama saja itu kita menghitung yang ini. Kita menghitung ini. Menghitung yang ini ya. Menghitung yang ini saja ya. Ya. Menghitung setengahnya sama saja dengan daerah yang ini ya. Sama saja dengan kalau saya punya daerah yang sebelah atas ya, di atas sumbu X, atau sama saja dengan kita menghitung daerah yang bawah gitu ya. Nah, jadi kita tinggal pilih salah satu saja ya, seperti itu ya, nggak ada masalah ya. Oke, jadi dari sini kita sudah secara interpretasi geometri kita sudah punya ya, kita sudah punya. Oke, jadi langkah satu ya menurut saya ya cuman segini saja gitu ya. Kemudian sekarang kita lanjut di langkah yang kedua gitu ya. Oke, coba kita perhatikan di langkah yang kedua. Ini ada yang kurang ya. Ini 9 ya. Nah, oke. Kemudian ini kurang juga ya. Ini belum saya kasih 9 ya. Oke, kemudian di langkah yang kedua kita langkah kedua ya. Langkah kedua seperti yang sudah saya berikan di video saya sebelumnya ya. Jadi langkah 2 itu apa? Tentukan partisi yang tegak lurus terhadap sumbu putar. Ya. Nah, dari sini nanti kita akan menentukan delta VI-nya gitu ya. Oke, dari sini atau saya copy lagi aja ya. Ini saya copy lagi. Kita punya ini ya, saya copy. Biar step by step gitu ya. Nah, ini ya. Nah, kita punya seperti ini ya. Nah, ini kan kalau kita putar ya bentuknya ya seperti ini gitu ya. Iya kan? Jadi partisi yang kita ambil itu ya cuman setengahnya saja ya, setengahnya saja gitu ya. Katakan partisinya itu ini aja gitu ya. Nah, ini ya. Nah, kita ambil yang ini aja gitu ya. Gitu ya. Oke. Kemudian untuk menentukan delta itu delta VI-nya ya. Itu kan seperti yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya ya. Jadi luas alas kali tinggi. Nah, tingginya ini merupakan lebar partisi. Ya. Jadi ini lebar partisi ya. Ini tulisan saya kurang bagus ya. Oke. Lebar partisi gitu ya. Oke. Untuk luas alasnya ya di sini ya. Ini kalau kita putar itu kan membentuk menyerupai ini ya. Menyerupai tabung ya, tapi ya nggak tabung gitu ya. Nah, intinya dia alasnya itu berbentuk lingkaran gitu ya. Jadi kalau berbentuk lingkaran berarti luas alasnya luas dari lingkaran pi ya, RI².
kuadrat, jadi jari-jari yang ke I gitu ya. RG kuadrat dikalikan apa? Tingginya. Ya, karena tingginya itu lebar partisi, kemudian lebar partisi di sini kan karena saya putar terhadap sumbu X, berarti lebarnya ya delta XI gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita tinggal menentukan jari-jarinya ini apa gitu ya. Jari-jarinya ini yang mana gitu ya. Nah, dari sini coba kalian perhatikan. Ini kan jari-jarinya ini kan kalau kita lihat tinggi partisinya ya. Nah, tinggi partisinya itu sejajar dengan sumbu Y gitu ya. Jadi kalau sejajar dengan sumbu Y berarti Y sama dengan apa gitu ya. Jadi dari persamaan kan kita punya X sama dengan apa? 3Y kuadrat gitu ya. Nah, berarti Y-nya sendiri ya. Nah, dari sini kita punya apa? Y-nya sendiri itu punya dua kemungkinan nilai ya. Bisa positif akar dari X per 3 ya. Bisa negatif dari akar pangkat 2 dari X per 3 ya. Nah, ya. Nah, karena kita menggunakan yang atas ya, sebenarnya nggak masalah ya. Kalian bisa menggunakan partisi yang atas ini atau yang ke bawah ya. Karena ini saya pilih yang ke atas ya. Intinya kan panjang ininya ya. Panjang ininya ya. Nah, itu kursornya. Nah, panjang ininya ya. Nah, panjang ininya itu Y sama dengan ya. Karena panjang itu nggak mungkin negatif ya. Pasti ya harus positif gitu ya. Jadi ini panjangnya karena kita pakai yang sebelah atas ya. Sebenarnya kan antara kalian menggunakan yang atas atau yang bawah sama aja ya. Nah, saya menggunakan yang atas ya. Jadi saya dapatkan seperti ini ya. Nah, ya. Jadi jari-jarinya itu ini gitu ya. Jari-jarinya itu berarti apa? Pi gitu ya. Dikalikan dengan apa? Akar XI per 3. Nah, ini saya kuadratkan. Dikalikan delta XI ya. Nah, ini kalau kita sederhanakan lagi menjadi apa? Pi dikalikan XI per 3 dikalikan delta XI ya. Nah, di sini kalau kita lihat XI-nya sendiri itu bergerak dari 3 sampai 9 gitu ya. Jadi XI-nya sendiri itu apa? Bergerak dari 3 sampai 9 gitu ya. Nah, udah kita dapatkan delta VI-nya dari sini. Ya. Gitu ya. Oke, ini langkah 2 ya. Kemudian langkah yang terakhir ya. Langkah yang terakhir itu langkah 3 gitu ya. Oke, kita coba langkah 3 ya. Langkah 3 ya. Nah, langkah 3 itu apa? Menentukan volumenya. Ya. Jadi V sendiri ya sama dengan apa? Akar dari, karena kita punya VI-nya itu ini ya. Pi itu berarti Pi sama 3 ini saya keluarkan atau Pi aja dulu ya. Nah, ini Pi, kemudian ini X per 3 gitu ya. Kemudian delta XI yang ada di sini itu menjadi DX ya. Kalau di integral. Kemudian batasnya itu kan kalau di sana kan XI-nya kan dari 3 sampai 9. Nah, 3 sampai 9 itu menjadi batas integrasinya seperti itu ya. Nah, udah. Ya. Dari sini ya. Nah, ya. Udah. Sehingga apa? Sehingga kita tinggal sederhanakan ya. Kita punya Pi di sini. Kemudian Pi per 3 ya. Kemudian ini integral dari X terhadap X apa? Setengah X kuadrat gitu ya. Nah, ini X-nya dari 3 sampai 9 ya. Nah, ini kalau kita sederhanakan kita dapat apa? Pi per 6 ya. Berarti 9 kuadrat dikurangi 3 kuadrat ya.
9 kuadrat itu 81, 3 kuadrat itu 9. Jadi 81 dikurangi 9 berapa? 72 ya. Nah, 72 dibagi 6 berapa? 12 ya. Jadi jawabannya 12 pi. Nah, ini 12 pi satuan volume ya. Ya. Jadi cukup mudah ya. Untuk soal yang pertama. Ya, jadi gak ada masalah, aman saja ya. Oke. Mungkin aman saja ya. Jadi mungkin bisa kita lanjut di soal yang kedua ya. Nah, di soal yang kedua sebentar saya kopikan ya. Jadi soal yang kedua oke, ini soal yang kedua ya. Ini juga sama ya pertanyaannya. Nah, ini ya pertanyaannya ya. Jadi pernyataan berikut benar atau salah ya apabila nilai volume benda putar apabila dihitung menggunakan metode cakram adalah sebesar 1,5 pi satuan volume yang terjadi di kuadran 1 dan dibatasi. Oke, jadi intinya kita disuruh menghitung volume benda putar dari daerah yang dibatasi oleh kurva-kurva ini ya. Nah, kemudian nanti dibandingkan apakah hasilnya itu 1,5 pi atau tidak gitu ya. Jadi kalau jawaban kita itu 1,5 pi, maka nanti kita jawab benar gitu ya. Tapi kalau tidak 1,5 pi, jawabannya berarti salah gitu ya. Oke, kita coba interpretasikan ya permasalahannya di ini menggunakan metode cakram tentunya ya. Ya. Jadi kita seperti di awal ya. Jadi kita tuliskan langkah-langkahnya gitu ya. Jadi langkah 1 ya, langkah 1 itu apa? Interpretasi geometri ya. Jadi interpretasi geometri dari permasalahan yang kita hadapi gitu ya. Jadi kita di sini disuruh kita gambar kurvanya dulu ya. Oke. Jadi kita akan menggambar kurva Y sama dengan 1 min X kuadrat per 6 gitu ya. Ya. Oke, kita mulai dari ini dulu. Kita pakai pergeseran aja ya dan penskalaan menggambarnya ya. Oke, kita punya ini ya. Ini kurang lurus. Oke. Mungkin ini saya copy dulu ya biar enak. Kemudian saya taruh di sini dan saya taruh di sini ya. Nah, gitu ya. Oke. Ya. Jadi kita mulai dari menggambar grafik apa? Y sama dengan min X kuadrat ya. Jadi Y sama dengan min X kuadrat itu kalau X kuadrat itu senyum gitu ya. Tapi kalau min itu sedih gitu ya. Katakan seperti ini sedihnya ya. Nah, gitu ya. Anggap aja ini ya, udah ya. Oke, ini Y sama dengan min X kuadrat gitu ya. Kemudian kalau Y sama dengan min X kuadrat per 6, berarti dia kan semakin kecil nilainya ya. Jadi kalau semakin kecil berarti apa? Penjelasannya di bawah ya. Dari grafik Y sama dengan min X kuadrat ya. Nilai-nilainya apa? Nilai-nilainya lebih condong ke atau bukan lebih condong ya, lebih dekat ke sumbu X gitu ya.
Jadi kalau kita skalakan semakin kecil ya, kalau kita kasih skala yang kecil gitu ya, maka dia lebih dekat ke sumbu X ini ya. Jadi kalau kita skalakan lebih kecil ini, maka dia lebih dekat ke sumbu X gitu ya. Jadi mungkin nilainya kalau 1/6 ya mungkin agak lebar gini ya. Nah gini ya, gini ya. Nah gitu ya. Nah ini kalau Y sama dengan min X kuadrat per 6 gitu ya. Oke. Kemudian nah ini ya. Kemudian bagaimana kalau kurva apa? Y sama dengan min X kuadrat ya per 6. Nah ini plus 1 seperti apa gitu ya. Ini kan sama aja ya, saya balik ya. Nah jadi sebenarnya dia kurvanya itu dia naik satu-satuan ya gitu ya. Jadi setiap titik ya, jadi setiap titik ya, apa mana itu kursornya, di setiap titik pada kurva Y sama dengan min X kuadrat per 6 ya, digeser, jadi dia digeser ya, digeser kemana? Digeser ke atas karena plusnya, digeser ke atas sebanyak satu satuan ya, sebanyak satu satuan ya. Nah, jadi ini satu ya, jadi ini satu gitu ya. Nah jadi seperti ini gitu ya. Nah kemudian kalau kita gambar yang lain ya, kalau kita gambar yang lain, sebentar. Nah ini ya, kalau kita gambar yang lain ya, maksudnya ini kan masih kita masih ngeplot ini aja ya. Nah ini ya. Kemudian kalau kita plot yang lain ya, ini kan sudah kurva apa? Y sama dengan 1 min X kuadrat per 6 gitu ya. Per 6. Nah, ini ya. Batas yang lain itu yang ini sumbu X, sumbu Y, kemudian garis X sama dengan 2 ya. Oke. Jadi garis sumbu kalau sumbu X itu ini gitu ya. Ya. Kalau sumbu Y itu gini gitu ya. Kemudian garis sama dengan apa? X sama dengan 2 ya. Jadi mungkin X sama dengan 2 mana itu? Pakai warna, katakan di sini ya. Nah, ini 2 ya. Jadi ini ya. Nah, jadi nanti daerahnya itu ya yang ini. Ya, yang ini. Ya. Yang ini ya. Nah, kita bisa copy lagi ini ya. Nah, gini ya. Jadi ini kalau kita buat lagi ya, ini 2. Nah, ini ya, yang ini gitu ya. Nah, nanti yang ini ya. Ya. Nah, ini katanya diputar di sumbu apa? Pernyataan berikut nilai volume benda putar apabila dihitung menggunakan metode cakram
yang terjadi, satuan volume yang terjadi di kuadran 1. Oke. Jadi ini ya sebenarnya udah benar ya. Jadi kalau kuadran 1 ya ini gitu ya. Daerah yang ini ya. Jadi kuadran 1 itu sorry. Saya ulang lagi penjelasan saya ya. Ya. Jadi apa? Saya ulang lagi penjelasan saya ya. Saya baca soalnya masih tadi kurang jelas ya. Nah, ini ya. Jadi di sini yang satuan volume yang terjadi di kuadran 1 ya. Kuadran 1 berarti kalau kuadran 1 kan ini ya. Kuadran 1 ya, kuadran 1 itu ini gitu ya. Ini kuadran 1 ya. Jadi intinya benar tadi ya. Jadi kuadran 1 itu letaknya di sini ya. Kuadran 1 letaknya di sini. Gitu ya. Kemudian dibatasi oleh sumbu X, sumbu Y gitu ya. Jadi sumbu X tadi ya ini ya, gitu ya. Nah, ini ya. Ini sumbu Y-nya. Kemudian apa? Sumbu X-nya ini. Gitu ya. Kemudian garis apa? X sama dengan 2. Nah, jadi ini X sama dengan 2 di sini. Ya. Gitu ya. Jadi yang terbentuk itu ini. Ya. Nah, ini kalau kita ambil apanya? Nah, ini kalau kita ambil lagi berarti ini katakan apa? Ini 2 ya. Ini saya gambar lagi aja. Nah, saya hapus. Nah, gini ya. Nah, ini ya. Jadi daerahnya itu ini nanti. Ya. Daerahnya itu ini gitu ya. Nah, tapi di sini sepertinya soalnya kurang lengkap ya nomor 2 ini ya. Jadi dia diputar terhadap sumbu apa? Masih belum masih belum diutarakan ya. Jadi di sini diputar terhadap sumbu X kah atau diputar terhadap sumbu Y kah? Jadi ini kurang soalnya ya. Kalau kita lihat diputar terhadap sumbu apa gitu ya. Nah, ya. Jadi ini saya kurang tahu diputar terhadap sumbu apa gitu. Jadi kita asumsikan aja udah ya. Kalau diputar terhadap sumbu X ya. Jadi nggak apa-apa kita buat soal sendiri saja udah ya. Nah, ini kalau diputar terhadap sumbu X ya. Jadi kalau diputar terhadap sumbu X, nah ini saya tulis ya. Diputar terhadap sumbu apa gitu ya. Nah, ini case 1 ya. Jadi saya apa? Bagi menjadi case ya. Jadi kasus 1 ya. Kalau diputar terhadap sumbu X. Nah, kalau diputar terhadap sumbu X ya. Nah, jadi ini saya copy lagi. Ya. Ini soalnya kurang lengkap ya ternyata ya. Ya. Coba saya baca lagi. Iya, soalnya ini kurang lengkap ya. Saya baru sadar ini. Oke, kita coba
kalau diputar terhadap sumbu X ya. Nah, kita punya seperti ini. Kemudian coba kita putar terhadap sumbu X ya. Ini tadi udah langkah 2 ya. Ini ya. Ini kita langkah 2 ini ya. Langkah 2. Langkah 2. Nah, ini diputar terhadap sumbu apa? Nah, ini ya. Jadi kasus 1 kalau misalkan diputar terhadap sumbu X gitu ya. Jadi seperti ini ya. Sehingga partisi yang kita ambil itu kan katanya harus tegak lurus dengan sumbu putar ya. Berarti ini. Ya. Nah, ini ya. Sehingga kalau seperti ini berarti untuk menentukan apa? Delta VI-nya ya. Itu ya apa? Langsung aja ya. Apa kan ini panjang luas alas ya. Luas alas kali tinggi. Ya, tingginya itu apa? Di sini lebar partisi sebenarnya ya. Nah, luas alasnya itu pi dikalikan RI kuadrat katakan ya. Kemudian tingginya itu karena ini diputar terhadap sumbu X, nah, berarti lebar partisinya itu kan delta X, berarti tingginya itu delta XI ya, delta XI ya. Seperti itu. Nah, RI-nya sendiri ini kan sejajar dengan sumbu Y gitu. Nah, kita lihat, nah, Y sama dengan berapa? Oh, ternyata seperti ini gitu ya. Jadi jari-jarinya itu ya Y gitu ya. Y sama dengan apa? Sama dengan 1 min apa? 1 min XI kuadrat per 6 ya. Nah, ini dikuadratin. Nah, ini delta XI gitu ya. Nah, ini kalau kita ekspansikan ya, mungkin kita dapat apa? Ini 1 dikurangi ya. Dikurangi XI kuadrat ya per 2 per 6 kan, nah, ini per 3 ditambah XI pangkat 4 ya, per 36 ya. Jadi kalian ingat-ingat rumus apa? A min B dikuadratin itu kan A kuadrat minus 2AB plus B kuadrat gitu ya. Jadi saya menggunakan rumus yang itu gitu ya. Ini kuadrat ya. Nah, ini delta XI gitu ya. Nah, di sini delta XI-nya dari mana? Nah, kalau kita lihat di sini ya dari 0 sampai 2 ya. Jadi 0 XI maksudnya ya. Nah, ini sampai 2 gitu ya. Nah, ini kalau kasus pertama kalau diputar terhadap sumbu X ya. Kemudian kalau misalkan diputar terhadap sumbu Y bagaimana gitu ya. Jadi kita harus pertimbangkan juga ya. Kalau diputar terhadap sumbu Y gitu ya. Ini soalnya. Kalau kasus 2 ya. Jadi kalau ini diputar terhadap apa? Sumbu Y gitu ya. Jadi kalau diputar terhadap sumbu Y, wah ini ada 2 benda ini ya. Jadi kalau diputar terhadap sumbu Y lebih sulit ini ya. Lebih sulit ini ya. Jadi saya bahas yang kasus pertama saja udah kasus pertama saja ya, kalau diputar terhadap sumbu X saja ya gitu ya. Soalnya kalau diputar terhadap sumbu Y nanti akan saya bahas lagi gitu ya. Nah, ini ya.
Jadi kalau kasusnya itu diputar terhadab sumbu X gitu ya. Nanti di pembahasan yang di bawahnya nanti akan saya bahas yang kalau diputar terhadap sumbu Y seperti apa ya. Yang penting step by step saja ya. Oke. Kemudian langkah 3. Langkah 3 itu apa? Menentukan V. Nah, V di sini ya kan sama dengan ya ini pi integral, ini batasnya udah jelas ya, dari 0 sampai 2 ya, 0 sampai 2. Nah 1 min x kuadrat per 3 ditambah x pangkat 4 per 36 ya. Nah ini dx ya. Nah ini kalau kita cari integralnya ya, ini x pangkat 3, 3 kali 3 9 ya. Kemudian ini x pangkat 5 ya, 36 kali 5 itu 180 ya. Nah, ini x dari 0 sampai 2. Nah, udah. Nanti kita tinggal hitung pi gitu ya. Kalau kita masukkan x-nya 2, ini 2. Ini 8 per 9. Yang ini 2 pangkat 5 itu 32 ya, per 180 ya. Ini dikurangi 0 gitu ya, karena kalau kita masukkan x nya 0 hilang semua gitu ya. Oke. Nah ini coba kita masukkan, kita samakan penyebutnya ya, 180 ya. Ya ini berarti 360, 8 kali 20 ya 160. Yang ini 32. Ini udah kelihatan ya, 232 ya, 232 pi per 180 ya. Ini kalau kita sederhanakan lagi, kalau dibagi 4 ya, yang bagi 4 yang 4 bisa ya, 58 pi. Nah ini 45 ya. Nah, ini kalau kita lihat jelas tidak sama dengan 1,5 pi ya, berarti ini salah ya jawabannya ya. Nah gitu ya. Oke, kemudian kalau yang kasus yang ini kalau kita putar terhadap sumbu x ya, jadi kita dapatkan seperti ini ya. Nah kalau misalkan di langkah kedua itu ya, kita merujuk langkah 2 langsung karena sama ya langkah satunya. Nah, kalau di langkah 2 itu apa, kalau kasus sebenarnya itu diputar terhadap sumbu y gitu ya, maka apa, maka kita punya nah kita punya seperti ini. Kalau diputar terhadap sumbu y ini lebih sulit gitu ya. Karena apa? Karena nanti ada 2 bangun gitu ya. Nah ini. Nah ini ya. Nah, yang ini V1, yang ini V2 ya. Jadi kalau saya perbesar, saya punya bangun gini ya. Nah ini ya. Nah ini ya. Saya punya bangun ini ya, ini sama ini. Saya bedakan aja warnanya ya. Nah,
Kemudian kita ambil partisinya ya ini. Kalau yang V1 itu ini partisinya. Ya. Ini partisinya kalau yang ini. Kalau yang V2 ini partisinya ya. Beda ya, udah ya. Ini ya. Oke, kita coba hitung masing-masing ya. Sekarang V1. Delta V1I ya. Ini V itu sama dengan apa? V1 tambah V2 ya. Sekarang kita coba hitung apa? Delta V1I. Itu ya. Bisa kita aproksimasi. Berarti apa? Luas alas kali tinggi ya. Oke, luas alasnya sendiri sama ya, apa, pi ri kuadrat ya, dikali apa tingginya. Kalau tingginya ini kan apa, lebar partisi ya. Karena diputar terhadap sumbu Y, maka lebar partisinya apa? Delta YI ya. Kemudian untuk jari-jarinya itu kan sebenarnya tinggi partisi ya. Ini untuk yang V1. Nah, ini untuk yang V1. Tingginya apa ya ini? Apa ini? Ya panjang ini. Ini kan panjangnya 2 ya. Ini kan bentuk persegi panjang ya. Panjangnya 2 ini ya. Jadi ini mudah ya. Jadi pi dikalikan apa? 2 kuadrat ya. 2 kuadrat gitu ya. Ini delta YI ya. Sehingga kita punya apa? V1I-nya 4pi ya. Delta Y. Nah, kemudian batas untuk yang delta V1I ini YI-nya itu dari mana sampai mana gitu ya. Tentunya kalau batas bawahnya kita sudah tahu 0 gitu ya, karena berangkat dari sini, dari titik asal ini ya. Nah, sampai apa? Sampai apa ini gitu ya. Jadi di sini ya kita cek ya. Gimana kita ngeceknya? Nah, jadi di sini kan X sama dengan 2 gitu ya. Ngeceknya gitu ya. Nah, jadi saat X-nya sama dengan 2 ya, saat X-nya sama dengan 2 gitu ya. 2. Nah, kira-kira Y-nya itu berapa? Kita lihat di sini. Y itu kan fungsinya apa? Y itu kan sama dengan 1 min X kuadrat per 6. Nah, kalau X-nya 2, berarti X kuadratnya kan 4. 4 per 6 itu berapa? 2 per 3 kan? 4 per 6 itu kan 2 per 3. Jadi 1 dikurangi 2 per 3 berapa? Sepertiga gitu ya. Jadi ini dari 0 sampai apa? Sepertiga. Nah, ini V1I-nya. Nah, kemudian V2I-nya gitu ya. V2I-nya delta V2I gitu ya. I ya. Sama luas alas kali tinggi. Tingginya itu apa? Lebar partisi ya. Nah, gini ya. Luas alasnya itu sama ya. Pi karena bentuknya lingkaran, pi ri kuadrat ya. Nah, ini dikalikan apa? Delta YI. Ya. Kemudian R-nya, RI-nya itu kalau di sini kan X sama dengan di sini ya. Ya. Nah, jadi di sini ini sama dengan X sama dengan berarti ya sebenarnya. Jadi kalau kita punya apa? Kalau kita punya apa? Ini kan datar, kalau mendatar kan X ya. Sejajar dengan sumbu X kan ya. Jadi kalau kita punya Y sama dengan 1 min X kuadrat per 6 ya. Nah, kira-kira X-nya itu sama dengan berapa kira-kira? Berarti kalau X kuadratnya kan sama dengan apa? 1 min Y.
gitu ya. X kuadratnya 1 min Y, nah, berarti seperti ini ya. Kemudian dikali 6 gitu ya. Jadi ini kan bisa saya tulis X kuadrat sama dengan berapa itu? 6 kali apa? 1 min Y gitu ya. Nah, berarti X-nya berapa? Plus minus ya, plus minus akar ya. Jadi ada yang plus akar ini 6 min 6Y gitu ya. Ada yang bagian minus 6 min 6Y gitu ya. Nah, tetapi di sini karena yang kita gunakan itu X yang positif ya. Ini kan X positif ya. Kuadran 1 itu kan X positif ya. Jadi kita pilih yang ini. Kita pilih yang ini gitu ya. Kita pilih yang ini ya, sehingga apa? Sehingga jari-jarinya ya ini pi ya. Apa? Akar dari 6 min 6YI gitu ya. Dikuadratin ya. Nah, ini ya. Ini delta Y I gitu ya. Nah, udah. Ini 6 pi gitu ya. Kemudian ini kalau dikuadratin akarnya hilang berarti apa? 6 min 6YI ya, dikalikan delta YI ya. Nah, YI-nya sendiri itu dari mana sampai mana? Ya, jadi batas bawahnya kita sudah tahu tadi sepertiga ya. Ya. Kan lanjutannya delta V1I ya. Sampai mana ujungnya? Sampai ujung kan? Ujungnya itu 1 di sini ya, sampai 1 ya. Nah, jadi sampai 1 gitu ya. Ya, udah. Jadi delta V1I-nya seperti ini, delta V2I-nya seperti ini gitu ya. Oke, kemudian kita masuk langkah 3 gitu ya. Oh, ini sangat lama sekali ini ya. Langkah 3 itu ya menghitung apa? Menghitung V gitu ya. Jadi di sini V-nya itu kan sama dengan V1 tambah V2 ya. Nah, V1-nya sendiri itu apa? Pi ya, dikalikan integral apa? Dari 0 tadi sampai 1/3 ya. Kan? Nah, ya. Dari 4 dy gitu ya. 4 ini dy gitu ya. Ditambah ini pi lagi dikalikan apa? Dari 1/3 sampai ini 3 sampai 1 ya. 6 min 6y. Nah, ini dy. Udah, tinggal hitung ini ya. Ini tinggal kalian lanjutkan ini ya. Ini sendiri itu berarti apa? 4pi gitu ya. Nah, ini x. Y ya. Y ya. Ini y-nya itu dari 0 sampai 1/3 ya. Ditambah apa? Ini 6-nya saya keluarkan ya, berarti 6. 6pi berarti ini y juga ya. Dikurangi apa? Setengah y kuadrat gitu ya. Nah, ini y-nya dari 1/3 sampai y-nya sama dengan 1. Berapa ini kalau dihitung? Ini 1/3 dikurangi 0, 1/3 ya. Jadi ini 4/3 pi ya. Ditambah ini 6pi ya. Ini berarti 1 dikurangi berapa ini? Setengah ya. Dikurangi dengan apa? Ini 1/3 kali 2
sepertiga dikuadratin kan 1/9. 1/9 dikali 1/2 kan 1/18 ya. Ini bentar, 18 ya. Nah gitu ya. Nah ini tinggal diselesaikan ya. Berapa ini berarti yang ini setengah ya, yang ini setengah, yang ini berapa? Kalau saya jadikan 18 berarti bagi 3 kan 6 ya, berarti 6/18, 6 dikurangi 1 berarti 5/18 ya. Ini ya. Positif hasilnya berarti negatif ini ya. Setengah dikurangi ini ya. Nah ini sendiri kan setengah itu sama aja dengan berapa ini? Setengah itu sama aja dengan apa? 9/18 ya. Ya kan? Nah, 9/18 dikurangi 5/18 kan 4/18 ya. Nah, ya. Di 4/18 ya. Jadi hasilnya yang ini 4/3 pi ditambah ini 6 pi, ini 18, ini 4 ya. Coret-coret apa? 3 gitu ya. Ya kan? Jadi 4/3 tambah 4/3 menjadi apa? 8 pi per 3 ya. Ini enggak sama dengan 1,5 pi ya. Ya kan? Iya kan? Ini kan berapa ini? 8 dibagi 3. 8 dibagi 3 itu sekitar 2,6 lebih ya. Jadi ini seperti ini juga salah. Ya. Nah, jadi dari dua case ya. Dari dua case, jadi kalau diputar terhadap sumbu X dia nggak sama dengan 1,5 pi ya, salah juga jawabannya. Kalau diputar terhadap sumbu Y, ini kasus yang kedua ya, kalau diputar terhadap sumbu Y ternyata menghasilkan apa? Hasilnya nggak sama juga ya, nggak sama dengan 1,5 pi, jadi juga salah gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu ya. Di untuk pembahasan uji kompetensi kali ini 2 soal ya seperti itu ya. Ini cukup lama karena di soal yang kedua itu diputar terhadap sumbu apa itu tidak ada penjelasannya seperti itu ya. Jadi saya kasih 2 case, kalau diputar terhadap sumbu X itu menghasilkan jawabannya salah ya. Kalau saya putar terhadap sumbu Y ternyata jawabannya juga salah seperti itu ya. Jadi nanti dipertimbangkan gitu ya. Oke, sekian pembahasan terkait dengan soal-soal terkait dengan volume benda putar menggunakan metode diagram ya. Jadi nanti tolong ya, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ya di kolom komentar ya. Nanti bisa kita diskusikan seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak. Sekian untuk sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih dan semoga bisa dipahami dengan baik seperti itu ya.